Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mind maps yang mengenai material farmasi. Yang pertama yaitu mengapa kita perlu mempelajari material farmasi. Kita perlu mempelajari material farmasi agar dapat memenuhi kestabilan obat yang baik dan memiliki efek yang bagus. Yang kedua yaitu sifat material farmasi sangat erat kaitannya dengan kelarutan. Jelaskan bagaimana sifat material farmasi dapat berpengaruh terhadap kelarutan. Nah, kelarutan sendiri merupakan salah satu sifat yang memiliki peran penting dalam memprediksi sifat adsorpsi obat dalam saluran cerna. Obat-obatan dengan tingkat kelarutan yang kecil dalam air tandanya memiliki kecepatan disolusi serta ketersediaan hayati yang rendah, di mana hal tersebut menjadi tahap penentu pada proses adsorpsi obat. Material farmasi juga memiliki sifat fisikokimia, diantaranya yang pertama struktur dan bobot molekul, yang kedua bentuk, ukuran partikel dan kristalinitas, yang ketiga yaitu profil analitik termal, yang keempat yaitu ada spektra absorbans, yang kelima yaitu ada koefisien partisi, konstanta ionisasi dan juga aktivitas optikal. Yang ketiga yaitu sifat material farmasi memiliki bentuk kristal. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan bentuk kristal. Kristal merupakan suatu bentuk padatan yang terdiri dari atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul zat padat yang tersusun secara berulang. Yang keempat yaitu material farmasi. Selain berbentuk kristal juga memiliki bentuk amorf. Jelaskan perbedaan keduanya dan apa saja kelebihan dan kekurangan bentuk tersebut. Nah, di sini saya menemukan 3 perbedaan antara kristal dan amorf. Yang pertama yaitu kristal memiliki penyusun yang tersusun dengan teratur, sedangkan amorf memiliki partikel penyusun yang tidak teratur. Kemudian yang kedua, kristal memiliki kelarutan yang rendah, sedangkan amorf memiliki kelarutan yang tinggi. Kemudian kristal juga dia stabil, sedangkan amorf dia kurang stabil. Yang kelima, polimorfisme dapat terjadi pada material farmasi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan polimorfisme dan berikan contohnya. Polimorfisme adalah kemampuan material padat untuk ada di lebih dari satu bentuk atau struktur kristal. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu glisin. Glisin mampu membentuk kristal monoklinik dan heksagonal. Apa sih glisin itu? Nah, glisin atau asam aminoetanoat adalah asam amino yang paling sederhana dengan rumus kimia C2H5NO2. Nah, glisin merupakan satu-satunya asam amino yang tidak memiliki isomer optik. Karena gugus residu yang terikat pada atom karbon alfa adalah atom hidrogen, sehingga terjadi simetri. Nah, glisin juga merupakan asam amino yang mudah menyesuaikan diri dengan berbagai situasi karena strukturnya yang sederhana. Yang keenam yaitu, bagaimanakah obat dengan bentuk aktif ritonavir mengalami polimorfisme yang berpengaruh terhadap stabilitas dan kelarutan dari bahan tersebut? Nah, obat dengan bentuk aktif ritonavir mengalami polimorfisme karena adanya faktor lingkungan seperti temperatur, radiasi cahaya, dan udara seperti oksigen, karbon dioksida, dan uap. Yang ketujuh yaitu, apa yang dimaksud dengan solvat dan hidrat dalam material farmasi? Jadi, solvat merupakan kristal padat yang mengandung solvent, sedangkan hidrat adalah solvat yang dimana molekul solventnya berupa air. Yang kedelapan yaitu, material farmasi dapat dilakukan analisa karakteristiknya menggunakan instrumen. Jelaskan instrumen apa saja yang dapat digunakan dalam analisa dan berikan secara singkat prinsip kerja alat tersebut.
Yang pertama yaitu ada X-ray diffraction. Nah, prinsip kerja dari X-ray diffraction yaitu sinar X yang dihasilkan dari suatu logam tertentu dan memiliki panjang gelombang tertentu sehingga dengan kita memvariasikan besar sudut pantulannya dapat terjadi pantulan elastis yang dapat dideteksi. Kemudian ada yang namanya spektrofotometer. Prinsip kerja dari spektrofotometer adalah berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu bila cahaya monokromatik melalui suatu media, maka sebagian besar cahaya tersebut diserap, kemudian sebagian besarnya dipantulkan, lalu sebagiannya lagi dipancarkan. Kemudian ada yang namanya Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR. Nah, prinsip kerja FTIR yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan inframerah spektrum penyerapan atau emisi padatan cairan atau gas. Dan yang terakhir adalah DSC dan DTA. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip kerja dari DSC. Nah, prinsip kerja DSC sendiri adalah teknik analisis termal di mana panas mengalir masuk atau keluar dari sampel dan diukur sebagai fungsi suhu atau waktu. Sedangkan, sampel dipaparkan ke sebuah program pengontrol suhu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip kerja dari DTA. Nah, prinsip kerja DTA sendiri yaitu apabila temperatur sampel dan zat pembanding akan mengalami kenaikan temperatur yang mengenainya. Sementara itu, pada sampel akan terjadi penurunan temperatur pada batas tertentu sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada sampel. Sekian penjelasan saya mengenai mind mapping material farmasi. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go to the